dalam ketatanegaraan mantan presiden pun perlu dipanggil presiden supaya dia sadar dia pernah jadi orang nomor satu di Republik ini. Jadi jangan buat aneh-aneh. Dia harus tetap dipanggil Presiden Joko Widodo. Bagi saya, ya, tidak mungkin Presiden Joko Widodo tidak membaca pasal konstitusi ini. Dia paham betul bahwa ini bisa satu paket atau dua paket. Bisa tanggapi sebentar. Sabar. Yang khusus itu aja. Nanti giliran Anda. Saya mau lanjut. Satu paket sendiri-sendiri atau kedua-duanya. Saya yakin bisa paham. Kecuali ada makna di balik pernyataan presiden itu. Kalau Anda mengimpeach anak saya, rahasia Anda untuk juga bisa diimpeach, saya akan lakukan. Jangan-jangan memang ada semacam politik saling sandera. Karena bagaimanapun, bagi saya, tidak mungkin Presiden Jokowi tidak memahami bahwa tidak mungkin dan tidak harus satu paket. Jadi tadi juga saya dengar juga Bu Irma yang mengatakan satu paket itu salah secara konstitusi. Tidak harus satu paket. Jadi kalau Pak Prabowo tidak memiliki kesalahan politik yang dipegang oleh siapapun, mestinya dia akan meminta supaya ribut-ribut ini dihentikan. Dan mari kita buktikan, impeach dia, gugat apa alat bukti yang Anda punya dan apa alat bukti yang dimiliki oleh Mas Gibran. Supaya 4 tahun ke depan tidak ada lagi keributan. Mari kita melaksanakan negara dengan baik-baik saja. Jadi jangan ceritanya ini berikan kami anak muda kesempatan. Tidak soal itu. Anak muda pasti diberikan kesempatan sepanjang cara naiknya benar. Saya jujur saja penasaran saya dengan peristiwa naiknya Mas Gibran ini. Putusan Mahkamah Konstitusi itu mirip dengan putusan Mahkamah Agung 60-60. Mekanisme dua anak presiden yang sebelumnya tidak memenuhi syarat agar bisa memenuhi syarat maju menjadi wakil presiden dan calon kepala daerah digunakan peradilan. Satu Mahkamah Konstitusi, satu Mahkamah Agung. Diajukan oleh partai-partai kecil pendukung kelompok yang sama. Tiba-tiba keluar putusan yang sama. Yang awalnya tidak punya hak, tidak punya kesempatan, direkayasa di dalam putusan MK jadi memenuhi hak. Di Mahkamah Agung juga begitu. Awalnya tidak punya kesempatan, menjadi punya kesempatan. Lalu diperbaiki oleh putusan MK. Apa kita tidak penasaran? Kenapa modusnya sama? Untuk dua anak orang presiden. Khusus untuk wakil presiden, di dalam peradilan, ada Paman Anwar Usman di dalam. Ada yang mengatakan bahwa putusan perselisihan hasil pemilu presiden sudah selesai. Nah, ini tidak paham, objeknya berbeda. Sekarang kita tidak bicara perselisihan hasil pemilu presiden. Kita bicara objek lain. Apakah dalam berbagai proses politik ada permainan peran-peran tertentu yang dulunya tidak bisa dibongkar ketika pemilu, sekarang ada petunjuk-petunjuk baru untuk membongkar keterlibatan orang-orang tertentu, termasuk sang paman. Bagi saya ini perlu diungkap satu persatu. Kenapa ketika persidangan, ya, pemohon mencabut permohonan, tiba-tiba didaftarkan lagi, dan permohonan inilah yang diterima, sementara permohonan lain ditolak. Dan orang ini menyatakan di dalam permohonannya dia adalah fans berat Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran di Solo tidak ada pembangunan ekonomi. Ini kesempatan baik bagi Indonesia mendapatkan wakil presiden atau presiden Mas Gibran. Yang uniknya lagi, setelah proses itu terjadi, pemohon yang sama menyatakan bahwa dia akan menggugat Mas Gibran secara perdata. Secara perdata artinya, Kang Karni jago juga soal ini, ada kesepakatan keperdataan yang dirusak ketika itu. Sehingga dia ingin menggugat. Apa kesepakatannya? Bapak-bapak, ibu-ibu penasaran tidak? Saya penasaran. Terserah ibu bapak sekalian tidak penasaran, saya penasaran. Ada apa? Apa misterinya? Tiba-tiba berbagai kejadian ajaib terjadi menjelang pemilu. Perlu diketahui ibu bapak sekalian, putusan MK yang barusan yang mengubah sistem pemilu kita jadi pemilu nasional dan pemilu lokal itu terjadi 4 tahun lebih menjelang pemilu. Prinsip apa yang digunakan MK memutus jauh-jauh hari? Dikenal dengan prinsip parcel. Parcel ini nama orang, bukan parcel untuk hakim, ya. Parcel itu dilarang, ya, dalam perkara ini. Peradilan dilarang mengubah aturan main pemilu menjelang proses tahapan berlangsung. MK bilang ini prinsip parcel. Nah, MK lupa kemarin dia mengubah sistem pemilu, terutama syarat untuk mencalonkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden di saat tahapan berlangsung. Kenapa MK mengingkari prinsip-prinsip parcel yang dia pahami? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik teman-teman, yang dimana kita melihat ya di situ disampaikan bahwa pemakzulan Gibran teman-teman, dan pasti juga Jokowi tahu undang-undang dari konstitusi negara waktu dia masih presiden.
Nah, tentu dalam hal ini teman-teman menuai kontroversi di kalangan masyarakat yang dimana ya saat ini ya Bapak Joko Widodo, mantan presiden ke-7 itu teman-teman, ya mereka mengatakan bahwa ya kita bersihkan geng Solo. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman dikatakan bahwa makzulkan Gibran dan adili Jokowi. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita sudah tahu masalah-masalah yang terjadi di negara kita saat-saat ini teman-teman, dan begitu juga banyak sekali ya koruptor yang sudah ya ketahuan ya dalam beberapa bulan ini teman-teman, dan itu semua ya karena ketegasan dari Bapak Prabowo Subianto. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat bagaimana membersihkan ya Menteri sisa Jokowi aman Indonesia. Nah, kita tahu bahwa beberapa hari yang sudah berlalu maka Bapak Prabowo Subianto yang merombak semua ya orang-orang yang menteri di kabinet merah putih, dan ada beberapa orang yang sudah dicopot, dia sesuai dicopot dengan hormat, dan ya itu semua diganti semua termasuk menteri ya keuangan teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman kita melihat dikatakan di sini bahwa mantap Bang Ferry, mang cerdas. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Ferry ini teman-teman ya sangat sekali ya disetujui dan didukung oleh kalangan rakyat Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak lama semua akan terungkap, Allah itu tak pernah tidur. Nah, teman-teman semua ya yang sudah disembunyikan selama ini dan semua hal-hal yang sudah disembunyikan maka pasti ada hari hanya untuk ketahuan. Apalagi ya masalah koruptor di negara kita ini yang masih merajalela teman-teman, yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan ya rakyat kecil dan yang rakyat yang lagi menjerit teman-teman. Dan kita percaya bahwa kita serahkan saja ya di pengadilan dan juga kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, dikatakan di sini bahwa benar kata Bang Ferry cerdas. Bang Ferry Amsara ya is the best pejuang kebenaran. Nah, dia Bang Ferry ini teman-teman mengungkap semua kejahatan ya termasuk itu adalah geng Solo. Nah, teman-teman, ini sangat menarik sekali ya di kalangan ya dalam perbincangan, dan ini juga membuat ya kita ya kagum dengan Abang Ferry yang satu ini ya, dengan belak-belakan membongkar semua ya kejahatan yang termasuk itu geng Solo teman-teman. Nah, dikatakan di sini mau jadi apa ya Republik Indonesia jika dipimpin oleh Gibran, masih banyak yang mampu dan jujur. Nah, artinya di situ bahwa teman-teman kalau kita melihat banyak sekali orang-orang yang memang ya lebih senior daripadanya, lebih berpengalaman daripada Gibran ini teman-teman ya, tetapi ya karena ya kehausan tadi, karena tidak memikirkan konsekuensi yang terjadi kepada rakyat, maka memberanikan diri saja teman-teman untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Nah, dikatakan di sini teman-teman cepat lebih baik biar nggak melebar kemana-mana. Jadi di sini diharapkan teman-teman bahwa ya Bapak Prabowo Subianto membereskan semua orang-orang yang memang mafia di negara kita ini sebagai koruptor ya, untuk membereskan orang-orang yang tidak ya mengetahui jerih payah dari rakyatnya sendiri teman-teman ya. Mereka hanya seenak-enaknya saja melakukan apa yang mereka lakukan teman-teman. Nah, dikatakan mumpung sekarang dalam keadaan rusak,
yang memperbaiki sekalian biar kasus ini tidak muncul lagi di tahun berikutnya. Nah, teman-teman, kita tahu kasus yang sudah terjadi, teman-teman, yang akhir-akhir ini banyak sekali ya. Ini sangat juga menakutkan dan juga mengerikan, teman-teman, yang dimana ya saat rakyat bergerak mendemo dan juga koruptor-koruptor sudah mulai kelihatan ya matang hidungnya, teman-teman, dan mulai berlahan-lahan ya ini dibereskan. Dikatakan di sini, saya punya pandangan, menurut batin saya ada mufakat antara Presiden Jokowi ke Jagong, makanya harus panggil Jokowi dan KPK ke Jogong. Nah, teman-teman, di situ dikatakan bahwa harus dipanggil Bapak Jokowi. Ya, karena kenapa? Ya karena ya biar dia juga tidak ya merasa memiliki negara ini, teman-teman, dan gak besar kepala di negara ini, karena negara ini, teman-teman, bukan punya kita ya sendiri, tetapi punya kita bersama. Dikatakan di sini bahwa DPR mah gampang, yang penting itu lancar, sesuatu bisa diatur. Nah, ini, teman-teman, yang sangat berbahaya sekali, dan kita yakin dan percaya, teman-teman, bahwa hal ini bisa terjadi karena ada usul kesengajaan, teman-teman. Apa usul kesengajaannya? Itu adalah tentang ya mengatur semua sesuai rencana yang telah direncanakan, teman-teman. Nah, dalam hal ini, teman-teman, kita tahu bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia juga ya dalam tanggapan pemakzulan Gibran. Dan kalau memang sudah ya disahkan oleh Ketua DPR ya Puan Maharani, teman-teman, pemakzulannya ya itu terserah beliau. Nah, teman-teman, dalam hal ini ya kita memberikan tanggapan dan juga komentar Anda. Jangan sampai ketinggalan channel ini, teman-teman.